Bab 681. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Jang. Jijiong. Tidak peduli berapa kali dia mencoba, hasilnya tetap sama. Serangan grid tidak membuat goresan di penghalang. Privasi sistem adalah mutlak. Sis, mengapa aku tidak terkalahkan saat membuat item? Dia tidak memiliki hal seperti ini, saat menggunakan item combination. Itu adalah diskriminasi yang membuat orang tidak puas. Item combination bahkan dari bagian tersembunyi. Ini terlalu banyak. Grid memelototi Kruger di dalam penghalang. Kruger berjongkok di tanah dan sedang memotong kain dengan alat-alat seperti gunting, pahat, dan pisau. Sebuah kain besar dibagi menjadi bentuk-bentuk khusus, dan kemudian dijahit bersama. Kerangka berjongkok dan menjahit. Apakah ada komedi yang hebat? Orang lain akan melihat Death Knight Kruger dan tertawa. Tapi, Grid tidak tertawa. Ekspresinya perlahan menegang. Dia bisa memotong kain begitu cepat dan tepat, dengan tangan kurus. Kekaguman Grid sangat besar. Itu adalah hasil dari memperoleh keterampilan menjahit intermediate. Grid tahu sesuatu tentang menjahit, bahkan jika dia bukan penjahit. Berkat ini, dia bisa melihat kemampuan hebat Kruger. Dia bisa menjahit begitu banyak jenis kain yang berbeda, tanpa membuatnya tampak seperti. Ini adalah teknik menjahit legendari. Kemampuan menjahit Grid secara alami kurang. Dia tidak bisa menggunakan berbagai jenis kain saat membuat satu item. Dia harus berkonsentrasi hanya pada dua jenis kain, ketika memproduksi barang. Serta, mempertahankan karakteristik kain untuk menghasilkan hasil yang masuk akal. Ini agak terlalu banyak untuk dijual. Sebagian besar item kain Grid tidak memiliki kinerja yang baik. Mereka sedikit lebih baik daripada barang yang dijual di toko-toko desa biasa. Ini adalah kekuatan flexibility. Grid masih harus menempuh jalan panjang untuk menyesuaikan diri. Pertama-tama, aku tidak ingin menjadi penjahit. Yah, terserahlah. Sekarang, bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Grid menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikirannya. Aku harus fokus pada pertarungan. Aku akan memenangkan pertarungan ini. Mengapa Kruger membuat barang saat pertempuran? Itu mudah disimpulkan. Kruger menganalisis barang-barang Grid, menggunakan keterampilan Tyler's Legendary Eye dan membuat item baru untuk melawan mereka. Ini tentu saja kemampuan yang luar biasa. Kruger memiliki kemampuan untuk membuat item secara real-time, untuk melemahkan kekuatan lawannya, dan memimpin pertempuran dengan cara yang menguntungkan. Tapi kali ini, dia bertemu lawan yang salah. Grid tersenyum percaya diri dan mengembalikan Enlightenment Blade ke dalam inventorinya. Senjata yang ditariknya adalah bayonet teknik sihir Alex. Saat kamu membuat item. Denting, denting denting. Bayonet ajaib mulai berubah. Itu menjadi sniper 1 meter panjang dengan lingkup kasar. Keindahan gading yang halus dari laras senapan, tampaknya memikat hati orang lain. Grid menggenggamnya dengan kedua tangan. Item yang membuat Kruger berjarak 80 meter. Benar sekali. Grid akan memanfaatkan fungsi, kematian instan, yang melekat pada mode sniper bayonet teknik sihir. Pada jarak 80 meter, Grid harus menghabiskan 2 menit membidik. Tapi, waktu bukanlah hukuman baginya sekarang. Kruger terlibat dalam membuat barang, jadi dia punya cukup waktu. Kruger, ini sudah selesai saat kamu selesai. Grid mencondongkan tubuh ke depan dan mengincar Kruger. Tindakan napasnya terampil. Tidak ada guncangan, saat pria tentara Korea Selatan itu membidik kepala Kruger. Aku akan mengakhirinya dalam satu serangan. Kuok. Jari panjang dan tebal Grid terpaku pada pelatuk. Kruger berjongkok di penghalang transparan dan masih membuat item. Dia tidak pernah membayangkan jika Grid akan menembaknya dalam beberapa menit. Pada saat yang sama, pulau ke-62. Dia salah menilai. Stick terkejut, ketika dia menyaksikan Grid di bola kristal. Itu karena, Grid salah memahami konsep kematian instan, ketika datang ke Undead. Seorang Death Knight tidak mengalami kematian instan. Teknik kematian instan bertindak dengan menyerang balik kehidupan musuh. Dengan kata lain, itu adalah kekuatan yang bertindak mutlak pada makhluk hidup. Dan Undead sudah mati. Tidak ada kekuatan hidup untuk dimusnahkan, sehingga kematian instan dibatalkan. Grid seharusnya tidak melupakan fakta ini. Dia adalah seseorang yang dilindungi dari kematian, karena dia memiliki skill immunity. Sungguh konyol baginya untuk melupakan konsep Undead. Tidak, bukankah itu tidak bisa dihindari? Stick menyesali kebodohan Grid, hanya untuk menyadari posisi Grid. Di era di mana Grid hidup, perdamaian telah dipertahankan selama ratusan tahun, berkat kinerja dan pengorbanan legenda sebelumnya. Manusia berkembang dan monster tidak berkembang. Secara khusus, Undead adalah monster yang tidak bisa eksis, jika tidak ada mayat. Dengan demikian, penampilan mereka benar-benar dicegah. Dengan kata lain, itu adalah kurangnya pengalaman. Grid tidak tahu tentang Undead. Dia juga tidak pernah menggunakan skill kematian instan, salah satu teknik terhebat dalam sejarah. Lalu, dia harus minum secangkir pahit. Taang. Di bola kristal, Grid menembak ketika penghalang diangkat dari Kruger. Stick berpikir, jika Grid akan berada dalam krisis besar, Death Knight Kruger akan menolak kematian instan, dan memukul Grid dengan serangan balik yang mematikan. Ternyata seperti yang ia harapkan. Uok.
Kruger menerobos peluru dari senapan sniper, melemparkan jarum ke Grid dan Grid mengizinkannya. Dia menghadapi krisis. Stick bersorak Grid aktif. Atasi itu. Ini adalah harga yang mahal untuk belajar, tapi jika kamu tetap konsentrasi. Menembak target. Piong. Sniper meraung dan menembakkan peluru. Grid mengertakkan gigi. Itu karena recoil besar, terlepas dari kenyataan, jika dia berada di tanah dan posisi tubuhnya kuat. Kekuatan Yura jauh lebih rendah dari Grid, dan dia kemungkinan akan terkilir, karena menggunakan sniper ini. Piong. Segera setelah menyelesaikan item, Kruger yang berlari ke Grid ditusuk oleh peluru mana. Grid telah mengkonsumsi 2000 MP untuk peluru itu. Grid secara alami berpikir, jika Kruger akan mati. Kiaah. Apa? Kruger baik-baik saja. Meskipun ada lubang di tengah tengkorak, tidak ada satupun alat ukur HP yang dikonsumsi, dan Kruger terus bergegas ke Grid. Terkutuk. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid yang bingung dengan cepat menukar senjatanya. Dia menyimpan sniper ke inventorinya dan mengeluarkan Enlightenment Blade. Kruger mencapai Grid dan menembakkan puluhan jarum. Caeng. Caeng. Grid menggunakan quick move untuk menghindari jarum. Puk. Namun, Kruger bertindak segera di celah ini. Dia mendekati dan menikam dada Grid langsung dengan jarum. Anda telah menderita 1570 damage. Anda telah ditusuk di pembuluh darah. Aliran darahmu tidak lancar. Pemulihan HP diblokir selama 20 detik. Anda tidak bisa menolak. Anda telah menderita 1390 damage. Kelainan terjadi pada persendianmu. Lengan kirimu lumpuh selama 13 detik berikutnya. Anda tidak bisa menolak. Anda telah menderita 1642 damage. Ada reflux mana? Gunakan skill dengan hati-hati. Anda tidak bisa menolak. Gila. Itu adalah saat, ketika Grid menyaksikan penggunaan flexibility yang tepat. Kruger menggunakan ribuan flexibility-nya untuk secara tepat mengincar celah di antara triple layer, yang menyebabkan cerit damage pada Grid. Tidak hanya dia menderita lebih banyak damage daripada ketika armornya ditikam, dia juga menderita berbagai kondisi. Tapi, Grid tenang. Magic Missile. Anda gagal mengaktifkan Magic Missile. HP-mu akan menderita 3 kali dari mana yang dikonsumsi oleh kegagalan itu. Grid membuat penilaian yang sangat cerdas. Jarum Kruger mencegah penggunaan 1 kali skill. Jadi, Grid meminimalkan damage dengan menggunakan skill yang menghabiskan paling sedikit MP. Sementara gerakan cepat dipertahankan, dia fokus pada menghindari jarum Kruger, dan memulai tarian pedang dari Pakmas Swordsmanship. Itu Ling. Lubang. Pipipipipit. Kruger tidak bisa menjawab. Itu karena, setidaknya 20 bila energi ditembakkan padanya. Koa-koang. Koa-koa-koa-koa-koa-koa-koa. Kecepatan bila energi memberi ilusi jika aliran waktu telah berhenti. Saat Stick menyaksikan di bola kristal, kekuatan Ling digabungkan dengan Enlightenment Blade. Black Flame meletus total 9 kali, dengan Kruger di tengah. Bagus. Grid tidak meragukan kemenangannya. Dia bersiap untuk mengakhiri Kruger dengan melanjutkan ofensif ini. Tapi, kesimpulan itu hanya berlangsung sesaat. Grid terkejut, ketika dia melihat jendela notifikasi berturut-turut di depannya. Efek opsi dari Sword Bond from Enlightenment and Strong Desires telah memberikan 30% tambahan fire damage ke target. Target telah menetralkan api. Efek opsi dari Sword Bond from Enlightenment and Strong Desires telah menambahkan 5000 damage api. Target telah menetralkan api. Efek opsi dari Sword Bond from Enlightenment dan Strong Desires telah memberikan 30% tambahan Dark Damage pada target. Target telah memaksimalkan Dark. Damage atribut Dark target akan meningkat sebesar 10%. Dark adalah kekuatan undead. Targetnya telah memulihkan 98.500 HP. Efek opsi, Black Flames telah diaktifkan dari Sword Bond from Enlightenment and Strong Desires. Target gagal menetralkan api hitam. Anda telah memberikan 667.940 damage pada target. Bajingan ini. Ling yang diberikan jauh lebih sedikit damage pada Kruger, daripada yang diperkirakan Grid. Itu karena, kekuatan item kain yang dibuat Kruger, selama 10 menit. Kruger telah melemahkan kekuatan Enlightenment Blade dengan mengenakan kain yang memaksimalkan atribut Dark dan memblokir atribut api. Sangat mengagumkan, jika dia bisa memaksimalkan atribut Dark yang merupakan keuntungan baginya, sambil memblokir api. Dia mungkin seorang Death Knight, tapi NPC bernama memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Untungnya, api hitam adalah atribut independen, yang tidak termasuk atribut Darkest atau Fire. Kruger tidak bisa memblokir api hitam dan menderita damage hebat. Kick. Kick. Sendi kaki kanan Kruger patah, karena ledakan. Kruger menembakkan beberapa jarum ke Grid dan mundur. Kemudian, penghalang sekali lagi dibuka. Dia ingin membuat item baru. Lagi. Grid bergetar. Dia perlu menjaga aliran konsentrasinya dalam pertempuran. Sehingga, itu menjengkelkan, karena terus terputus. Dia sekali lagi diyakinkan, tentang kepribadian jahat para pencipta Satisfy. Selama 20 menit berikutnya, penjahit legendaris Kruger akan membuat item. 10 menit tambahan.
Grid dikejutkan oleh kemampuan Kruger untuk membuat item dan menonaktifkan kematian instan. Guncangan mentalnya berlipat ganda, karena harus menunggu di sini selama 20 menit. Di sisi lain, Stick mengawasi bola kristal dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Grid, kamu harus mengalahkan Kruger untuk membersihkan pulau ke-63. Jika ini terus berulang, Kruger akan menjadi lebih kuat darimu dan kemungkinanmu akan kalah. Dia berharap, Grid akan menemukan fakta ini. Stick sangat ingin hatinya mencapai Grid, tapi ternyata tidak. Grid bahkan tidak memikirkan hal ini. Hanya, ya, aku akan melakukan hal yang sama. Petik 2 titik. Mata Stick melebar. Itu karena di bola kristal, Grid mengeluarkan tungku portabel dan palu blacksmith. Metode ini. Mata untuk mata. Ini dia. Hadapi pembuatan barang dengan membuat barang. Stick mengagumi gagasan dan tekad Grid. Bab 682. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Metode ini. Grid dimaksudkan untuk menanggapi produksi barang dengan produksi barang. Stick merasa kagum pada ide yang tak terduga. Sangat menyenangkan, melihat Grid membalikkan akal sehat seorang sage setiap saat. Tapi, melawan akal sehat tidak selalu merupakan hal yang bagus. Ini bukan metode yang cerdas. Petik 1. Stick yakin akan hal itu. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, metode untuk menang melawan Kruger adalah untuk memecahkan penghalang. Kemampuan Kruger untuk membuat item pada dasarnya diblokir, jika penghalang dihilangkan. Kruger tidak akan bisa menangani cedera mematikan untuk Grid dengan jarumnya sendiri. Dan kemungkinan Grid akan menangkapnya, seiring berjalannya waktu. Ya, yang harus dia lakukan adalah memecahkan penghalang. Tapi, Grid bahkan tidak memikirkan hal ini. Itu alami. Grid percaya jika Kruger berada di area yang tidak dapat disentuh. Karena dia menyadari, jika Kruger adalah penerima sistem. Itu bukan penilaian yang tergesa-gesa. Sistem itu mutlak. Sebagian besar player, tidak hanya Grid, tidak akan berhasil menembus melanggar penghalang Kruger. Semakin banyak item yang dibuat oleh Kruger, semakin kuat dia. Akhirnya, player gagal menyelesaikan pulau ke-63. Benar sekali. Kesulitan pulau ke-63 sangat tinggi. Kruger adalah monster boss yang jauh lebih menuntut daripada Lantier dan Alex, yang hanya mendorongnya secara fisik. Sama seperti dia berhasil dalam penyerbuan Helgao dengan mendapatkan Firestone. Kruger adalah serangan yang hanya akan berhasil, jika dia menemukan petunjuk yang tepat. Tapi pemikiran Grid benar-benar berbeda. Dia lawan yang mudah. Itu bukan kepercayaan yang salah. Dari perspektif Grid, Kruger benar-benar lawan yang mudah. Mengapa? Grid memiliki sihir pamungkas, versi yang ditingkatkan dari alarm dan magic missile. Beruntung bagi Grid, jika Kruger menghabiskan 10 menit dan 20 menit untuk membuat item. Ini setelah Raid Belial. Grid membersihkan beberapa quest kelas secara berturut-turut dan meningkatkan levelnya secara signifikan dalam proses membunuh pasukan elit lapis baja kerajaan Belto. Kali ini, dia membersihkan pulau ke-62 dan naik ke level lain. Sekarang, levelnya adalah 348. Total intelligence-nya adalah 2260. Mana murninya adalah 13.560. Jika intelligence-nya diterapkan, mananya yang mendekati 20.000. Itu adalah sumber besar untuk sihir. Waktu cooldown dari alarm level 3 adalah 15 detik. Petik 1. Tentu saja, ini adalah cerita, ketika menambahkan item yang mengurangi cooldown skill. Secara teoritis, Grid mampu menyiapkan 80 alarm plus magic missiles dalam 20 menit. Mungkin saja, jika dia dengan bebas mengambil mana potion yang dipasok dari fasilitas alkimia Raiden. Setelah Kruger selesai membuat item, penghalang itu akan jatuh dan dia akan dihantam oleh pemboman fatal magic missile. Ya, Grid yakin, jika dia bisa mengalahkan Kruger kapan saja. Karena itu, dia dapat mengambil risiko dan menantang hal-hal baru. Membuat item. Grid juga legenda. Jika Kruger dapat menghasilkan item dalam 10 menit dan 20 menit, Grid juga bisa. Grid ingin bereksperimen. Aku belajar dari kompetisi nasional kedua. Aku menghabiskan beberapa hari mengerjakan item, sementara blacksmith lain hanya menghabiskan beberapa menit atau jam. Petik 1. Pada awalnya, Grid sangat terkejut dan berpikiran negatif. Dia mengolok-olok blacksmith lain, saat dia bertanya-tanya bagaimana barang yang diproduksi dalam waktu singkat menjadi bermakna. Tapi, apa kenyataannya? Sebagian besar blacksmith peringkat atas berhasil membuat item, dengan kekuatan superior. Pada saat ini, Grid menyadari. Menghabiskan waktu yang lama, tidak berarti barang yang bagus akan dilahirkan. Ini adalah game probabilitas X. Hasil pembuatan barang bagus tergantung pada probabilitas, bukan waktu. Tentu saja, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk membuat item, semakin besar kemungkinan item yang dinilai lebih tinggi, akan diproduksi. Tapi, kemungkinannya akan sama, dengan membuat beberapa item dalam waktu singkat. Faktanya, Grid menghasilkan produksi massal yang diatur dalam waktu sesingkat mungkin, dan membuat banyak item rare dan epic. Aku tidak bisa menyangkal, jika menghabiskan banyak waktu dalam pertempuran itu berguna. Grid tahu,
jika butuh banyak waktu untuk menghasilkan barang-barang terbaik. Tapi, dia tidak menyangkal produksi cepat barang-barang seperti pabrik. Terkadang, aku membutuhkan kemampuan untuk memproduksi barang dengan cepat. Petik 1. Item tidak akan buruk tanpa syarat, hanya karena dibuat dengan cepat. Kruger membuktikan fakta itu sekarang. Dengan demikian, Grid juga akan menantangnya. Aku juga. Kuok. Grid menempatkan kayu white phosphor di tungku portabel. Dia memegang palu blacksmith sambil menunggu suhu tungku naik. Aku juga akan menjadi manajer pabrik. Terlalu banyak keahlian terkadang menjadi kelemahan di pergelangan kakinya. Dia akan mengatasinya dan maju. Grid berjanji untuk melepaskan keahlian yang sudah mengakar dalam. Kruger memiliki 18 menit tersisa. Suhu tungku portabel Grid naik dengan sangat cepat. Saat Kruger memotong dua kain, api di tungku sudah mencapai suhu yang diinginkan. Skill blacksmith legendaris sangat fleksibel dan Grid bahkan ahli dalam bellow. Aku akan membuat item. Dia akan membuat item dalam 18 menit. Item yang akan menunjukkan kegunaannya sekarang. Apa itu? Grid sudah memikirkannya. Berdasarkan pengalamannya membuat banyak item, Grid cerdas ketika berbicara tentang pekerjaan besar. Aku akan membuat senjata yang menghancurkan semua tulang Kruger. Grid bersemangat untuk bersaing dengan penjahit legendaris. Dia berteriak sekeras mungkin dan mengambil manik merah dari inventorinya. Itu dari masa-masa barunya yang jauh. Itu adalah Red Lightning Summoning Bat yang ia dapatkan setelah menyerang kepala Orc Frostlight. Red Lightning Summoning Bat. Kekuatan saman Orc Frostlight tinggal di manik ini. Dapat memanggil petir merah dari langit. Untuk sementara meningkatkan atak power senjata yang disambar petir ini dan memberikan senjata itu atribut listrik. Asteris diperlukan 1 menit untuk memanggil petir, dan HP summoner akan turun 10% setelah setiap pemanggilan. Berat, 50. Sudah lama. Grid tidak lupa tentang manik pemanggil ini. Ketika musuh menjadi lebih kuat, dia menghindari menggunakannya, karena beban waktu yang diperlukan untuk memanggil petir terlalu lama. Dia berpikir, jika hukumannya lebih tinggi daripada kinerja. Red Lightning Summoning Bat meningkatkan atak power senjata sebesar 10%, bukan total atak power. Dia tidak ingin kehilangan 10% dari HP-nya untuk buff 1 menit. Tapi, Grid sudah memikirkannya. Bagaimana jika manik pemanggil ini melekat secara permanen pada senjata? Misalnya, bisa digunakan sebagai bahan pembuatan barang. Namun, itu adalah asumsi yang tidak realistis. Itu karena, Red Lightning Summoning Bat tidak diklasifikasikan sebagai bahan produksi. Di masa lalu, Grid menemukan mustahil untuk membuat item berdasarkan Red Lightning Summoning Bat. Tapi sekarang, Grid memiliki keterampilan item reconstruction. Dari saat dia bisa menggunakan skill ini, dia berpikir untuk menggunakannya pada Red Lightning Summoning Bat. Grid memutuskan, jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan Red Lightning Summoning Bat. Undead lemah terhadap ledakan. Sebuah ledakan terjadi pada titik, di mana petir merah menghantam. Jika dia bisa melampirkan Red Lightning Summoning Bat ke Enlightenment Blade. Sangat mungkin, jika Enlightenment Blade akan menjadi senjata yang bisa menghasilkan damage mematikan pada undead. Slut. Secara khusus, Kruger hanya mengawasi api dari Enlightenment Blade. Kruger tidak akan memiliki pertahanan terhadap atribut petir karena Enlightenment Blade saat ini tidak memilikinya. Bagaimana jika kekuatan petir dari Red Lightning Summoning Bat diberikan kepada Enlightenment Blade saat ini? Aku akan bisa mengenai Kruger di belakang kepala. Senyum menyebar di wajah Grid, ketika dia memeriksa jendela informasi skill. Blacksmith's Legendary Reconstruction Level 1. XP saat ini 63,2%. Menafsirkan kembali item dengan understanding 100% ke dalam bentuk baru. Kinerja item yang dimodifikasi akan tergantung pada interpretasi, keterampilan, dan niatmu. Asteris item hanya dapat direkonstruksi 1 kali. Asteris ketika tingkat skill meningkat, jumlah rekonstruksi akan meningkat 1. Persyaratan terpenuhi. Enlightenment Blade dibuat oleh Grid, sehingga understandingnya sudah 100%. Satu hal yang harus diwaspadai adalah, jika dia hanya bisa merekonstruksi barang 1 kali. Aku harus berhati-hati. Grid berpikir sekali lagi, apakah itu cukup untuk menempelkan Red Lightning Summoning Bat ke Enlightenment Blade? Tentu saja itu sudah cukup. Ada api hitam dari Enlightenment Blade. Itu juga layak diinvestasikan dengan Red Lightning Summoning Bat. Selain itu, skill akan mencapai level 2, cepat atau lambat. Jumlah rekonstruksi yang mungkin akan meningkat. Tidak ada alasan untuk ragu. Grid memisahkan Enlightenment Blade dari Sword Ghost dan melemparkannya ke dalam tungku, tanpa ragu-ragu. Dia menambahkan Red Lightning Summoning Bat. Piong. Sebuah ledakan kuat terjadi di tungku. Api dari Enlightenment Blade dan petir dari Red Summon Summoning Bat, menyebabkan bumi bergetar. Ketak. Klak. Kruger mengalihkan pandangannya ke Grid, sambil memotong kain. Jika Kruger masih hidup, dia akan menjadi waspada dengan fakta, jika Grid membuat item, yang bisa berupa variabel. Namun, Kruger saat ini adalah seorang Death Knight. Dia tidak punya pikiran. Dia segera menjadi acuh tak acuh pada Grid dan mengalihkan pandangannya kembali ke kain. Kemudian, tang, tang, tang. Pulau ke-63.
Suara memalu mulai berdering di pulau yang sunyi. Grid mengeluarkan Enlightenment Blade dan Red Summon Summoning Bat, sebelum mereka kehilangan bentuk dan mulai memalu dengan panik. Waktu yang aku perlukan untuk memodifikasi Levi's Spear tidak jauh berbeda, dari ketika aku membuat item baru. Namun, sekarang dia menyadari, jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu, ketika memandangi Kruger. Di tempat pertama, item Reconstruction adalah skill yang sangat aktif. Semakin banyak digunakan secara real-time selama pertempuran, semakin berharga itu. Aku harus bertujuan untuk menjadi manajer pabrik, dan menyelesaikannya dalam sekejap. 18 menit berlalu dengan cepat. Paat. Penghalang di sekitar Kruger menghilang tanpa jejak. Kruger telah selesai membuat item. Kemudian, jendela notifikasi muncul. Taek. Kruger sudah bergerak. Sama seperti Grid yang sebagian besar HP dan mananya dipulihkan saat memalu dan waktu cooldown skill berakhir. Kruger juga memiliki sebagian besar pengukur HP-nya terisi. Apa yang dia lakukan kali ini? Tang. Grid menghantam bilah yang berkedip merah di landasan, untuk terakhir kalinya. Ketika God Hands memblokir beberapa serangan dari Kruger, Grid menggunakan Pakmas Swordsmanship. Ling. Pajik. Bilahnya menyala merah. Itu adalah Enlightenment Blade. Tapi, sekarang berbeda. Bunga api naik setiap kali itu berkedip merah. Lubang. Pipipipipit. Petik 2 tanda seru petik 2. Koang. Kukuakuakuakua. Kukuakuakuakua. Kruger dilanda badai cahaya merah. Kain yang ia bungkus sendiri menghalangi api, menyerap energi dark, dan membiarkan bagian dari api hitam. Jijiyong. Baut petir merah menghantam. Duk. Duduk. Tulang Kruger bergetar, akibat sengatan listrik. Itu adalah saat, ketika legenda generasi sebelumnya diliputi oleh legenda masa kini. Mantan legenda itu lemah, karena tidak utuh. Tidak, bukan itu. Grid tidak sempurna sebagai legenda. Jangan lupa, jika legenda hari ini tidak matang. Sederhananya, generasi baru lebih baik. Bab 683. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Lightning Sword Born from Enlightenment and Strong Desires. Peringkat, Mid. Daya tahan, 1660 per 1660. Attack Power, 3780. Asterisk 20% peningkatan kekuatan serangan fisik. Asterisk 20% peningkatan kekuatan serangan sihir. Asterisk 30% bonus damage atribut api. Asterisk 30% bonus damage atribut dark. Asterisk bonus damage atribut petir 15%. Asterisk menawarkan 50% tambahan damage pada makhluk suci. Asterisk ada kemungkinan api tertentu, besar, dilepaskan saat menyerang. Asterisk ada kemungkinan ilusi rendah, dilepaskan saat menyerang. Asterisk ada kemungkinan rendah memanggil petir merah saat menyerang. Asterisk ada kemungkinan ledakan api hitam saat menyerang. Kurung siku tutup. Red Lightning Summoning Bat dikombinasikan dengan Enlightenment Blade. Damage dasar senjata meningkat sebesar 8%, ada damage petir tambahan dan opsi untuk memanggil kilat merah. Tidak ada penalti penurunan HP. Selain itu, petir merah membuat kekuatan unggul untuk petir umum. Damage dihitung secara proporsional dengan total daya serang, dan kemungkinan menyebabkan sengatan listrik juga tinggi. Tapi, kekuatan nyata dari petir merah itu terpisah. Efek opsi dari Lightning Sword Born from Enlightenment dan Strong Desires telah memberikan 30% tambahan fire damage pada target. Target telah menetralkan api. Efek opsi dari Lightning Sword Born from Enlightenment dan Strong Desires telah menambahkan 5000 fire damage. Target telah menetralkan api. Efek opsi dari Lightning Sword Born from Enlightenment dan Strong Desires telah memberikan 30% tambahan dark damage pada target. Target telah memaksimalkan kegelapan. Damage atribut dark target akan meningkat sebesar 10%. Kegelapan adalah kekuatan undead. Target telah memulihkan 83.200 HP. Efek opsi dari Lightning Sword Born from Enlightenment dan Strong Desires telah memberikan 15% tambahan damage petir pada target. Anda telah memberikan 41.900 damage pada target. Efek opsi dari Lightning Sword Born from Enlightenment dan Strong Desires telah memanggil petir merah. Kwajik. Perbedaannya adalah jika kilat merah dipanggil dari langit. Kecuali musuh memiliki mata di atas kepala, musuh yang ditargetkan oleh Enlightenment Blade tidak akan mampu mengatasi petir merah. Kuarururung. Baut petir merah melintasi langit kelabu. Kuang. Itu jatuh ke arah penangkal petir atau Death Knight Kruger di tanah. Petik 2. Sebuah cahaya muncul di rongga mata Kruger, ketika bagian tulangnya pecah. Itu adalah hasil dari ledakan yang kuat. Anda telah menangani 195.600 damage pada target. Target terjebak dalam sengatan listrik selama 1,2 detik. Bagus. Petir merah menghantam dalam jarak yang sempit. Itu hanya merusak satu target. Selain itu, probabilitas kemunculannya hanya rendah. Tapi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tidak, itu 1000 kali lebih baik. Karena,
Itu adalah keterampilan yang melekat pada senjata yang diberi peringkat mid, tidak ada konsumsi sumber daya dan kekuatannya sekitar 40% dari api hitam. Pajijik. Ketak. Klak-klak. Death Knight Kruger tersentak saat dia dibungkus dengan api. Itu adalah efek dari sengatan listrik. Dari titik ini, God Hands mulai mengamuk dengan menjolnir. Peok. Peok peok peok. God Hand 1 telah memberikan 3110 damage pada target. Ultimate Enhanced Mjolnir telah menyebabkan target menjadi stun selama 0,3 detik. God Hand 2 telah memberikan 2030 damage pada target. Plus 7 Mjolnir 2 telah menyebabkan target menjadi stun selama 0,1 detik. God Hand 4. Plus 7 Mjolnir 4. Efek bola salju yang dimulai dari 1 detik sengatan listrik. Kruger tidak mampu. Dia tidak bisa memblokir palu emas yang terus-menerus menyerang tengkoraknya. Itu adalah saat ketika Grid meraih kemenangannya. God Hand. Sudah lama, sejak kamu melakukan ini. Peran pertama God Hand adalah untuk melindungi tuan mereka. Keselamatan Grid adalah prioritas terlepas dari situasinya. Hampir tidak mungkin bagi Grid untuk menekan atribut dasar, meskipun memerintahkan mereka untuk menyerang target. Sementara God Hand menyerang target, mereka siap untuk beralih ke melindungi Grid, jika dia diserang. Ini adalah kekuatan dan kelemahan. Tentu saja, kelemahan ini dapat diatasi, jika Grid terus memerintahkan God Hand secara real-time. Tapi, apakah itu semudah itu? Sulit untuk terus-menerus memperbarui perintah ke God Hand saat berhadapan dengan musuh di depan matanya. Inilah sebabnya, mengapa kombinasi God Hand dan Mjolnir tidak dapat digunakan dengan benar dalam setiap serangan. Tapi, kelemahan itu diatasi pada saat ini. Red Lightning Summoning Bat yang melekat pada Enlightenment Blade. Puk. Puk puk. Grid mampu menyerang setidaknya 2 kali per detik, dengan efek opsi dari Quick Glove. Dia terus memukuli Kruger yang terstun. Dia tidak istirahat sama sekali. Bersama Mjolnir, dia membombardir Kruger dengan serangan pedang. Kemudian, Pakmas Swordsmanship. Kuoh. Dia mencoba combo. Setelah serangan dasar, dia membatalkan tindakan pemulihan dan segera menghubungkan skill. Itu menghilangkan beberapa gerakan, membuatnya mungkin untuk menghubungkan skill dan serangan dasar lebih cepat. Sejumlah besar player melakukan ini dengan mahir, tapi Grid tidak terbiasa dengannya. Itu adalah batas Pakmas Swordsmanship, daripada bakat individu Grid. Pakmas Swordsmanship sulit untuk menggabungkan serangan dasar, karena gerakan pengembangan keterampilan terlalu lama. Namun, kelemahan ini diatasi dengan Quick Gloves. Ceuk. 1 langkah. Uok. Berbagai serangan dasar. Ceuk. Langkah lain. Uok. 1 lagi serangan dasar. Grid bercampur dalam serangan dasarnya di antara langkah-langkah Pakmas Swordsmanship. Ini dimungkinkan berkat attack speed yang lebih cepat. Bagian terbaik adalah sesuatu yang lain. Quick Gloves Alex telah dilepas. Anda telah memakai plus 8 Quick Gloves. Karena skill menjadi stun, ada waktu bagi Grid untuk menukar item. Begitu dia menggunakan keterampilan, dia bisa melepas Quick Gloves Alex yang tidak efektif dan menggunakan Quick Gloves. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Linked Kill Wave Pinnacle. Kuoh. Dia telah berhasil membanjiri servant Malakusiatan di hari-hari awalnya, dengan keterampilan yang terpisah. Bahkan, Death Knight Kruger merasakan krisis naluriah. Ketak. Klak-klak. Kruger berjuang, saat dia diserang. Dia ingin bergerak, tapi tidak bisa melepaskan diri dari God Hand yang terus-menerus memukulnya. Stun yang tak terbatas. Itu adalah teknik penipuan yang bisa disalahartikan sebagai bug, jika diaktifkan dengan benar. Lubang. Pipipipipit. Bila energi mengamuk. Peng. Pepepepeng. Api dan api hitam meledak secara berurutan. Setelah itu. Kurururung. Petir merah jatuh dari langit dan menimpa tengkorak Kruger. Kuak. Anda telah memberikan 132.790 damage pada target. Anda telah memberikan 145.840 damage pada target. Anda telah memberikan 170.900 damage pada target. Anda telah memberikan 188.050 damage pada target. Anda telah memberikan. Efek opsi, Black Flames telah diaktifkan dari Lightning Sword Born from Enlightenment and Strong Desires. Crit Hit. Efek dari titel, Death in One Shot. Telah diaktifkan, menambahkan 30% crit damage. Anda telah memberikan 926.430 damage pada target. Efek opsi, Black Flames telah diaktifkan dari Lightning Sword Born from Enlightenment and Strong Desires. Efek opsi dari Lightning Sword Born from Enlightenment dan Strong Desires telah memanggil petir merah. Crit Hit. Efek dari titel, Death in One Shot. Telah. Efek opsi plus 8 Holy Light Gloves diaktifkan, menyebabkan skill, 5 serangan gabungan, menjadi. Anda telah memberikan 3.235.900 damage pada target. Efek opsi, Black Flames telah diaktifkan dari Lightning Sword Born from Enlightenment and Strong Desires. Anda telah memberikan
Kiaah! Dalam ledakan berikutnya dan sambaran petir, suara Kruger memenuhi langit. Itu adalah auman kemarahan, bukan rasa sakit. Itu karena, dia tidak bisa merasakan sakit. Namun, serangan Grid belum berakhir. Ini hanya bagian link dari Linked Kill Wave Pinnacle. Serangan yang sebenarnya dimulai sekarang. Puk, puk puk, puk. Pisau energi yang mengarah ke Kruger mengubah orbitnya, kali ini bergerak dalam garis lurus. Kruger tertusuk olehnya, dan cahaya ungunya berubah abu-abu. Tampaknya semua kegiatan terhenti untuk sementara waktu, karena dampak yang berlebihan. Anda telah memberikan 310.100 damage pada target. Anda telah memberikan 343.000 damage pada target. Anda telah memberikan 379.300 damage. Crit hit. Efek dari titel, Death in One Shot. Telah. Anda telah memberikan 1.102.500 damage pada target. Efek opsi, Black Flames telah diaktifkan dari Lightning Sword Born from Enlightenment and Strong Desires. Efek opsi dari Lightning Sword Born from Enlightenment dan Strong Desires telah memanggil petir merah. Kuarung. Kuarururung. Bencana alam tidak akan sesulit ini. Serangan berputar-putar tanpa henti, menghantam Kruger. Grid merasa simpati, karena ini juga orang yang berjuang untuk dunia sebagai legenda. Duguen. Stick pucat, saat dia menyaksikan melalui bola kristal. Dia kagum melampaui kekaguman pada agresivitas Grid yang absurd. Dia sangat terkejut, sehingga dia bisa merasakan sakit di hatinya yang lemah. Keabsurdan Grid berlanjut. Badai kematian mengubah Kruger menjadi kain, dan kemudian Pinnacle turun. Pukulan kuat. Jeok. Tengkorak Kruger sangat retak. Segera setelah Linked Kill Wave Pinnacle selesai, Grid mengganti Holy Light Gloves dengan Alex Quick Gloves dan segera mulai memukul Kruger dengan serangan dasar. Dia benar-benar tahan lama. Kruger masih memiliki 30% sisa HP-nya. Grid menggerutu, tapi bos bernama telah kehilangan 70% HP-nya dari satu skill. Benar-benar mengejutkan. Itu berarti, jika kekuatan serangan Grid berada di luar jangkauan player, dan berada pada tingkat bencana. Pakmas Swordsmanship. Grid menyiapkan pukulan terakhir. Setelah serangan dasar, dia menukar Quick Gloves ke Holy Light Gloves. Kemudian, Linked Kill. Puk. Grid menikam Death Knight Kruger lagi. Serangan kelima itu tidak kritis dan rasanya agak kurang. Tapi, dia tidak mencoba mengubah God Hand menjadi Levi's Spear. Itu karena saat seorang Mjolnir hilang, Kruger mungkin melarikan diri dari stun yang tak terbatas, dan melawan. Itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Tidak perlu khawatir. Mangsa sudah ditangkap, sehingga tidak perlu khawatir menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Kuncinya adalah menjaga stun yang tak terbatas. Grid memikirkan ini dan setelah Linked Kill, dia menggunakan Transcended Link, Pinnacle Kill, dan Link. Dia mampu memicu dua Pinnacle Kill berkat aktivasi God Command. Pada akhirnya, Kurururu. Butuh 10 menit tapi Kruger, penjaga pulau ke-63 terbunuh. Dia tidak dapat menggunakan item yang tidak diketahui, yang ia buat selama 20 menit. Itu karena, dia lemah pada kondisi status. Itu menjadi mangsa yang baik untuk God Hands dan kombinasi Mjolnir. Anda telah mengalahkan Death Knight Kruger, penjaga pulau ke-63. Pulau ke-63 telah dibersihkan. Sebagai hadiah untuk membersihkan pulau, Anda telah memperoleh satu level. Anda telah memperoleh alat menjahit Kruger. Anda telah memperoleh pakaian misterius Kruger. Bab 684. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Sarung tangannya sangat bagus. Setelah pertempuran usai, Grid menciptakan kembali pertempuran, sebelum memeriksa barang-barang yang dijatuhkan Kruger. Jika ada bagian untuk memuji tentang dirinya sendiri, ada juga bagian untuk mengkritik. Ini akan digunakan sebagai batu loncatan untuk menjadi dewasa, satu langkah lebih jauh. Dalam prosesnya, bagian yang paling penting untuk Grid adalah barang-barangnya. Dia memperhatikan Holy Light Gloves dan Alex Quick Gloves lebih dari Enlightenment Lightning Sword dan Mjolnir. Ada opsi lotre dari Holy Light Gloves yang selalu aku andalkan. Sekarang dia menyadari jika Alex Quick Gloves luar biasa. Attack speed dasarnya telah 2 kali lipat sehingga damage terus-menerus meningkat tajam. Attack power dari setiap serangan dasar meningkat, dan dikombinasikan dengan kekuatan Blade Enlightenment. Jadi, serangan dasarnya telah dimaksimalkan melampaui harapan. Damage-nya bahkan lebih baik daripada Holy Light Gloves. Ini akan lebih efektif, karena agility-ku meningkat. Setiap 1000 agility meningkatkan attack speed dasar sebesar 0,1. Agility Grid saat ini adalah 2876. Dia bisa mencapai attack speed dasar 0,8 dan jika dia mengenakan Alex Quick Gloves, itu akan menjadi 0,4. Itu mungkin untuk melakukan 2 serangan dasar per detik, dan 5 per 2 detik. Jika attack speed dasarku di 0,7. Quick Gloves akan membuat attack speed-nya 0,35 dan hampir 3 serangan per detik. Tujuan awal Grid adalah untuk memperoleh rasio 1:1 untuk strength dan agility. Grid memutuskan, dia tidak perlu ragu dan membuka jendela statusnya.
Stat window. Nama. Grid. Kelas. Keturunan Pakma, Grid Magician bersyarat. Level. 349. Title. Who Become a Legend, dan 22 lainnya. Jika kamu ingin melihat daftar, silakan klik untuk melihat detailnya. Health. 88.175. Mana. 13.602. Strength. 3.140 plus 360. Stamina. 1967 plus 580. Agility. 2546 plus 330. Intelligence. 1727 plus 540. Flexibility. 3507 plus 880. Persistence. 1452 plus 330. Composure. 1058 plus 330. Indomitable. 1313 plus 440. Dignity. 1966 plus 330. Insight. 1806 plus 330. Courage. 1002 plus 330. Evil Power. 13.402. Look. 241. God. 3. Stats Point, 300. Grid memperoleh 12 poin stat per level, sejak menjadi satu dengan jiwa Braham. Kemudian, gelar First King memberinya 14 poin stat per level. Sejak baru-baru ini, dia mengumpulkan 2 dan kemudian 4 poin lebih banyak daripada yang lain. Namun, setengah dari poin tersebut diinvestasikan secara paksa dalam inteligen. Oleh karena itu, bahkan jika Grid telah mengumpulkan poinnya sejak level 301, dia hanya memiliki 300 poin stat. Namun demikian, aku tidak melihatnya sebagai kerugian. Inteligen adalah stat yang aku butuhkan setelah semua. Itu benar, itu bukan kerugian. Grid berusaha menghibur dirinya sendiri. Goyang-goyang. Pada akhirnya, dia gagal dan mulai mendistribusikan poin stat. Poin dalam agility. 124 poin akan diinvestasikan dalam agility. Sudahkah kamu memutuskan? Ya. Sudah diterapkan. Agility-mu telah meningkat sebesar 124. Stat agility-mu sekarang di 2546 poin. Melalui efek gabungan dari berbagai titel, 3000 agility telah dicapai. Attack speed dasarmu meningkat sebesar 0,1. Attack speed meningkat 30. Bagus. Dia akhirnya mencapai 3000 agility. Grid segera mengujinya. Shuok. Shuok. 6 serangan dalam 2 detik. Beberapa orang mungkin memiliki pertanyaan. Pada kenyataannya, petinju profesional berkualitas tinggi, dapat menyerang 4 kali per detik. Apakah menyerang 3 kali per detik dalam permainan benar-benar hebat? Tentu saja. Grid tidak menggunakan tangan kosong, tapi menggunakan longsword. Sulit untuk memegang pedang yang panjangnya 1 meter 3 kali per detik. Sangat bagus. Grid puas, saat dia melihat bila energi yang tampak seperti gelombang di bawah sinar bulan. Dia sekarang memiliki 176 poin stat yang tersisa. Harem. Grid berpikir sejenak, sebelum memutuskan untuk mempertahankan poin yang tersisa. Bahkan, jika aku menginvestasikan semua poinku dalam agility saat ini, proporsinya masih tidak akan cocok dengan strength. Bahkan, dia tidak sabar untuk menanamkan poin dalam inteligen. Itu karena, dia bisa mempelajari verbal setelah inteligennya mencapai 2500. Jika dia menginvestasikan sisa poin dalam inteligen, dia akan bisa menaikkan level verbal dalam waktu yang relatif singkat, jika dia terus menyesuaikan dan menaikkan level. Tapi, Grid menekan hatinya yang tidak sabar. Inteligen secara alami akan meningkat, setiap kali aku naik level. Tidak perlu menginvestasikan poin. Bagian yang kurang dirasakan Grid saat ini adalah stamina. Grid memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, karena barang-barangnya dan berbagai efek titel. Tapi, lebih stabil untuk meningkatkan HP totalnya. Dengan demikian, ada nilai dalam berinvestasi poin dalam stamina. Tapi, aku akan menonton lebih banyak. Grid memutuskan akan lebih baik menyimpan poinnya. Dia pikir itu benar untuk menggunakan poin, setelah dengan jelas mencari tahu apa yang kurang, ketika berhadapan dengan musuh tangguh yang akan ia hadapi. Blacksmith's Legendary Appraisal. Grid menutup status window-nya dan akhirnya mulai menilai barang-barang Kruger. Pertama-tama, dia mulai dengan alat menjahit Kruger. Itu set dari gunting, pisau, pita pengukur, dan jarum. Gunting dan pisau Kruger. Rating, Legendary. Daya tahan, 171/220. Attack Power, 311. Asteris meningkatkan kecepatan potong kain dan kulit sebesar 10%. Asteris dapat memotong semua jenis kain dan kulit. Gunting dan pisau tangan yang digunakan oleh penjahit legendaris Kruger selama hidupnya. Mereka tajam dan tahan lama, dan bahkan dapat memotong sisik dan kulit naga. Berat, 10. Pita pengukur Kruger. Rating, Legendary.
Daya tahan, 26/50. Asteris meningkatkan kecepatan menjahit kain dan kulit sebesar 15%. Pita pengukur yang digunakan oleh penjahit legendaris Kruger, selama hidupnya. Ini memiliki panjang total 50 meter dan menawarkan akurasi sempurna. Berat, 5. Jarum Kruger. Rating, legendari. Daya tahan, tidak ada. Defense, 30. Asteris meningkatkan kecepatan menjahit kain dan kulit hingga 20%. Asteris dapat menembus semua jenis kain dan kulit. Sebuah jarum yang sangat tipis, digunakan oleh penjahit legendaris Kruger selama hidupnya. Sebuah jarum yang terbuat dari molar, dari sisa-sisa naga perak yang tidak sengaja ditemukan. Itu dapat dengan mudah menembus semua jenis kain dan kulit. Berat, 0. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Wow. Faktanya, Grid tidak memiliki banyak harapan untuk alat menjahit. Paling-paling, dia berharap itu adalah item yang meningkatkan kemungkinan peringkat item. Namun, harapan Grid benar-benar salah. Alat menjahit Kruger tidak memiliki opsi untuk menaikkan peringkat item. Sebaliknya, itu mempercepat kecepatan menjahit, dan membuatnya bisa bekerja dengan semua jenis kain dan kulit. Itu adalah item yang diperlukan untuk Grid. Sangat disayangkan, jika tidak ada opsi kenaikan peringkat item. Ini meningkatkan kecepatan menjahit dengan total 45%. Itu berarti, jika Grid bisa membuat 2 pakaian dalam waktu yang dibutuhkan, untuk membuatnya. Selanjutnya, pisau dan gunting yang bisa memotong semua jenis kain dan kulit, dan jarum yang bisa menembus. Alasan mengapa Grid tidak bisa memotong beberapa jenis kain pada saat yang sama adalah, karena kekuatan yang berbeda, untuk setiap kain. Mustahil bagi Grid untuk memotong kain dengan kekuatan berbeda secara bersamaan, dengan gunting dan jarum biasa. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Dengan ini, gunting dan pisau, Grid dapat memotong banyak jenis kain dan kulit pada saat yang sama, seperti Kruger. Jika aku meningkatkan keterampilan menjahitku, aku akan dapat membuat tidak hanya pakaian dalam, tapi juga kain pelindung yang dapat digunakan. Dia bahagia. Dia merasakan sukacita dan kesedihan dalam proporsi yang sama. Peningkatan kecepatan menjahit. Berarti, beban kerjanya meningkat. Tentu saja, tidak perlu menambah beban kerja. Tapi, tidak mungkin bagi sifat Grid, untuk tidak melakukannya. Ketakutannya di belakang, tidak memungkinkan dia untuk mengendur. Hah! Blacksmith's Legendary Appraisal. Kemudian, Grid menilai kain itu. Itu adalah kain yang terbuat dari sutra. Kain misterius. Rating, legendari. Daya tahan, tidak ada. Kain 4 dimensi yang menetralisir damage tipe, ledakan. Setelah kain dibuka di titik ledakan, semua energi ledakan diserap ke dalam kain. Waktu cooldown, 10 menit. Berat, 1. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sulit bagi Grid untuk memahami deskripsi item. Menyerap damage tipe ledakan. Apa? Mungkin. Rasa dingin merambat ke tulang punggung Grid. Dia memiliki hipotesis dan memerintahkan God Hands untuk membuka kain itu. Lalu, dia mengayunkan Enlightenment Blade ke kain. Hasilnya luar biasa. Efek opsi, Black Flame setelah diaktifkan dari Lightning Sword Born from Enlightenment and Strong Desires. Kuang. Sebuah ledakan yang menyebabkan damage percikan pada radius 10 meter. Api yang meledak. Shoo. Itu tersedot ke kain jika God Hands menyebar. Itu tidak melakukan sedikit damage pada area. Gila. Grid menelan ludah. Dia dipenuhi keringat. Kruger sudah dilengkapi dengan api dan kegelapan. Dia akan menyerap api hitam dengan kain ini. Bagaimana jika Grid belum menetralisir Kruger dengan kejutan listrik dan stun yang tak terbatas? Sebagian besar damageku akan diblokir. Secara khusus, waktu cooldown 10 menit cenderung lebih pendek, ketika Kruger menggunakannya secara langsung. NPC dan bos monster sering mendapat efek koreksi. Kami akan bertarung selama beberapa menit, sebelum Kruger membuka penghalang lagi untuk membuat item baru. Jika mencapai tahap itu, peluang Grid akan jatuh secara eksponensial. Grid menggigil memikirkan hal itu. Dia mengumpulkan kain itu, ketika Stick memasuki pulau ke-63 dan mendekatinya. Sekarang, ada 3 pulau yang tersisa. Miner legendaris Gis, Archer legendaris Povia, dan Raja Madra yang tak terkalahkan. Menurut tebakan Stick, ada 3 bos yang tersisa. Grid memperkirakan jika mereka akan relatif mudah diatasi. Kecuali, Madra. Seorang Archer dengan tubuh yang lemah tidak ada artinya setelah menembus panah, dan kelemahan tanker. Itu adalah jika mereka tidak memiliki attack power. Tentu saja, aku tidak akan gegabah. Grid menarik napas dalam-dalam dan melangkah di jembatan ke pulau ke-64. Langsung saja. Grid mencapai tujuannya untuk menang, tanpa kehilangan keabadiannya. Tidak perlu menunda waktu, jadi Grid segera memasuki pulau ke-64. Kemudian, dia bertemu penambang Gis. Ketak. Klek klek klek. Pulau ke-64 adalah sebuah gua. Itu adalah kotak besar tempat mineral tumbuh di mana-mana. Ada seorang Death Knight di tengah-tengah gua, diterangi oleh biji biru di langit-langit. Gis adalah skeleton yang sangat besar. Itu sebanding dengan prajurit Agnus yang berubah menjadi seorang Death Knight.
Karena itu, kapak di tangannya tampak kecil. Sebuah tanker harus benar-benar tahan lama. Kuang. Serangan dengan damage luar biasa. Grid tidak menunda. Segera setelah menggunakan quick move dan Rage Blacksmith, dia bergegas ke Giz. Pada saat itu, tang! Death Knight Giz mulai menambang. Meskipun musuh bergegas ke arahnya, Giz mulai mengayunkan kapaknya. Grid menganggap itu konyol. Sulit dimengerti, mengapa Giz mengabaikan musuh. Apakah kecerdasan buatannya rusak? Mungkin dia bisa menembus pulau ke-64 lebih cepat dan lebih mudah dari yang ia harapkan. Grid tersenyum pada pikiran itu. Caeng! Enlightenment Blade menghantam tengkorak Giz. Giz menambang. Giz tidak terkalahkan saat menambang. Anda tidak dapat menyebabkan damage. Petik 2 titik tanda tanya petik 2. Mata Grid melebar. Tang! Tang! Giz bahkan tidak melihat Grid saat dia diam-diam fokus pada penambangan. Perlahan, sangat lambat. Sebagai referensi, gua itu berukuran lebih dari 200 meter persegi, dan semua dinding memiliki mineral yang tumbuh di atasnya. Bahkan Pixwood yang berspesialisasi dalam penambangan, akan membutuhkan setidaknya 2 minggu untuk mendapatkan semua mineral dari gua ini. Grid memikirkan skenario terburuk. Pulau ke-64 menghabiskan waktu. Dia tidak bisa menerobos, sampai Giz selesai menambang. Bukankah itu berarti, kakinya akan diikat oleh ujian ini selama berhari-hari? Sialan. Grid tidak bisa menahan kutukan dan mengalihkan perhatiannya ke gerbang yang baru saja ia gunakan. Tentu saja, gerbangnya hilang. Sama seperti pulau-pulau lain, dia tidak bisa melarikan diri dari pulau ke-64, sampai ia gagal ujian atau menyelesaikannya. Tang! Giz masih menambang perlahan-lahan seperti kura-kura. Grid frustrasi, ketika dia ingat, jika dia hanya memiliki makanan yang cukup untuk 4 hari. Itu adalah pertama kalinya, dia begitu frustrasi sejak menjadi Pakmas Descendants. Bab 685. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Dia menyerang lagi dan hasilnya sama. Giz menambang. Giz tidak terkalahkan saat menambang. Anda tidak dapat menyebabkan damage. Benar-benar tidak menyenangkan. Dia tidak berbicara tentang pulau ke-64. Grid merasa jijik dengan kepulauan Behen itu sendiri. Setiap satu dari 66 pulau yang membentuk kepulauan Behen membutuhkan strategi khusus. Itu membuatnya sangat lelah dan jengkel. Beberapa tempat itu mudah. Player lain yang menantang kepulauan Behen akan terkejut, jika mereka mendengar gumaman ini. Dari perspektif player biasa, hampir tidak ada tentang kepulauan Behen yang mudah. Inilah perbedaan antara Grid dan player lain. Karena Grid dapat membuat dan memproduksi barang secara real-time, dia membersihkan kepulauan Behen lebih mudah daripada yang lain. Misalnya, Pulau Helmun mudah dibersihkan dengan hooded zip-up-nya. Namun, bahkan Grid merasa jika kesulitan rata-rata kepulauan Behen sangat tinggi. Itu menunjukkan kesulitan besar kepulauan Behen. Apa yang harus aku lakukan? Miner legendaris Giz tak terkalahkan, saat menambang. Mengingat kecepatannya yang lambat, akan diperlukan lebih dari sebulan untuk menambang semua mineral. Itu berarti, penantang pulau ke-64 akan terjebak di sini selama lebih dari sebulan. Dan Grid hanya punya sisa makanan 4 hari. XX. Sudah lama sejak Grid dikutuk seperti ini. Dia benar-benar kesal. Bukankah aku serba bisa? Benar sekali. Grid adalah kelas serba bisa, yang mampu memanfaatkan semua jenis senjata, berkat menjadi Pakmas Descendants dan Weapon Mastery. Dia adalah blacksmith dan penjahit, dan tahu bagaimana menggunakan sihir. Tapi, dia tidak bisa memasak. Grid tidak memiliki kemampuan untuk memasak makanan sendiri. Karena itu, dia akan mati kelaparan. Itu tidak bisa membantu. Aku bukan serba bisa. Dia akan kelaparan, karena dia kehilangan satu kemampuan. Kegagalan. Grid jatuh berlutut karena frustrasi, ketika dia tiba-tiba mendapat flash. Haruskah aku mencobanya sekali? Tang! Tang! Grid perlahan mendekati Giz, yang masih menambang sambil mengabaikan kutukan dan frustrasi Grid. Senyum jelek muncul di wajah Grid, ketika dia melihat punggung Giz. Secara teori itu mungkin. Apa yang mungkin? Goyangkan. 10 jari Grid bergerak tanpa putus. Benar sekali. Grid menggunakan fleksibilitinya. Saat ini, fleksibilitiku melebihi 4000. Perempuan dan laki-laki merasakan arus listrik, ketika Grid menusuk mereka dengan jarinya. Ada orang-orang yang tidak bisa mengatasi kesenangan, yang datang meluap seperti tsunami. Beberapa ketangkasan yang luar biasa ini, bahkan diterapkan dalam kenyataan. Grid sengaja menyegel kekuatan ini, selain ketika dia tidur dengan Irene. Tapi sekarang, dia melepaskannya. Aku akan membuatmu berhenti. Kakimu akan sangat rileks, sehingga kamu tidak bisa melakukannya. Grid memelototi Giz. Kemudian, dia bekerja keras untuk menggelitik tulang-tulang itu. Hasilnya luar biasa. Petik 2. Tang! Tang! Tidak ada respon. Giz diserang oleh jari-jari Grid, tapi dia mengabdikan dirinya untuk menambang tanpa perubahan sikap.
Flexibility grid lebih dari 4.000, tapi tidak berpengaruh. Seperti yang diharapkan. Lawannya terlalu buruk. Para undead tidak merasakan kenikmatan atau gatal. Lalu, satu-satunya jalan yang tersisa. Grid tidak menyerah. Dia berpengalaman dengan mengatasi frustrasi, setelah menghadapi kesulitan untuk waktu yang lama. Matanya termotivasi dan bersemangat, ketika dia memikirkan cara untuk mengatasi situasi saat ini. Ini saatnya menggunakan kepalamu. Di pulau ke-63 itu Grid dibersihkan. Stick terasa cemas, saat dia mengamati Grid melalui bola kristal. Tidak terkalahkan selama penambangan. Miner legendaris, Giz. Jumlah Grid Demon yang diikat olehnya dan gagal lebih dari 1. Kemampuan Giz luar biasa. Tapi, Grid seharusnya tidak frustrasi. Misi Grid adalah membersihkan semua kepulauan Behen. Grid, konsep tak terkalahkan tidak ada. Tolong jaga ketenanganmu dan temukan kelemahan Giz. Tentu saja itu tidak mudah. Pak Ma adalah orang yang cerdas. Dia akan berusaha menyembunyikan kelemahan Death Knight Giz. Stick tidak dapat menemukan kelemahan Giz hingga saat ini. Pada dasarnya, kuncinya adalah membuatnya berhenti menambang. Tidak peduli apa yang dilakukan Grid, Giz terus mengabdikan dirinya untuk menambang. Tampaknya, mustahil untuk membuatnya berhenti menambang. Ini rumit. Kemungkinan menembus pulau ke-64 sangat rendah. Stick dihakimi dan menggigit bibirnya. Tang, tang, tang. Grid mengeluarkan tungku portabel dan mulai membuat sesuatu. Kamu membuat apa? Stick tidak bisa memahaminya sama sekali. Itu karena, Grid tidak bisa menghentikan penambangan Giz apapun yang ia buat. Petik 2. Sage Stick kehilangan martabatnya. Dia lupa tentang penampilan dan mengekspresikan pikirannya yang tidak masuk akal. Itu karena, item baru yang dibuat Grid adalah beliung. Jangan bilang. Dia benar-benar seorang Sage. Stick dikoreksi dengan niat Grid. Metode yang bodoh. Mengapa Grid membuat beliung? Sama seperti dia menanggapi penjahit legendaris Kruger dengan membuat item, jelas dia bermaksud menanggapi miner legendaris Giz dengan menambang. Dia akan menambang semua mineral, sehingga Giz tidak bisa lagi tak terkalahkan. Bodoh sekali. Gagasan yang bodoh. Menambang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Kecepatan penambangan akan turun secara dramatis, bagi siapa saja yang tidak memiliki skill menambang. Bahkan jika Grid menggunakan semua kekuatannya, dia akan secepat Giz yang sengaja melambat. Tidak. Stick kaku. Grid sudah mulai membuat beberapa beliung lagi. Setelah beberapa saat, Grid memanggil Memphis dan Doppelganger, dan melemparkan mereka beliung. Tentu saja, keempat God Hands itu juga dipersenjatai dengan beliung. Ini bukan akhir. Bisakah kamu menjadi raja orang mati? Grid memanggil 2 skeleton tambahan. Tengkoraknya lebih besar dari skeleton dan matanya liar. Itu memberi mereka perasaan imut. Ketak. Klak-klak. Kedua skeleton itu menggerakkan tulang rahang mereka, seolah-olah mereka mencoba untuk menarik Grid. Mereka juga memegang beliung di tangan mereka yang kurus. Petik 2. Kekuatan kuantitas. Apakah Grid akan membuat legenda lain? Stick milik kerajaan Overgearet, jadi dia tahu arti kamusnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Giz tak terkalahkan saat menambang. Apa yang harus dilakukan Grid untuk menghindari kelaparan, hingga mati dalam 4 hari? Setelah fleksibilitinya gagal, Grid khawatir tentang hal itu untuk waktu yang lama, sebelum datang dengan metode inovatif. Ya, mari singkirkan semua mineral di gua. Giz tidak akan lagi memiliki mineral untuk ditambang. Sungguh ide yang bodoh. Grid sudah menentukan, jika Pixwood akan membutuhkan waktu 2 minggu untuk mendapatkan semua mineral di gua dengan teknik mining intermediate-nya. Namun dia harus melakukannya dalam 4 hari. Apakah ini mungkin? Itu tidak mungkin. Grid telah menambang sesekali, tapi dia masih belum belajar skill menambang. Sulit untuk memperoleh keterampilan yang jauh dari kelasnya. Dia tidak tahu, siapa yang butuh pedang pendek Pixwood untuk mendapatkan skill penambangan. Bagaimanapun, aku bisa melakukan itu. Grid sangat percaya diri dalam rencana ini, yang memiliki peluang hampir 0% untuk bekerja. Dia tentu saja memiliki dasar untuk kepercayaan diri ini. Aku punya metode produksi Fantastic Pickaxe. Fantastic Pickaxe. Itu beliung nilai legendaris yang dibuat Grid untuk Pixwood. Ini meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan mineral tingkat tinggi, dan memberikan skill teknik mining intermediate level. 3. Bahkan jika berusia 5 tahun akan menjadi ahli pertambangan, jika dia punya beliung itu. Aku akan memproduksinya secara massal. Waktunya singkat. Grid tidak menunda lagi. Dia segera mengeluarkan tungku portabel dan mulai melebur kayu white phosphor. Mineral pertama yang dipelajari blacksmith adalah biji besi, dan Grid dengan cepat memurnikan biji besi yang merupakan pangkal beliung. Kemudian, tang, tang. Grid segera mulai membuat beliung di landasan. Dia membuat total 8 beliung. Waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya. Itu hanya 2 jam. Ini mungkin, karena Grid belajar untuk mempercepat selama pertempuran produksi dengan Kruger. Pertama, beliung mudah dilakukan oleh blacksmith. Hasil. Massal Fantastic Pickaxe. Peringkat, Epic.
Daya tahan, 125/125. Attack power, 37. Asteris peluang memperoleh mineral advance akan meningkat sebesar 3%. Asteris skill tingkat master, teknik mining beginner, akan dihasilkan. Beliung berdasarkan fantastic pickaxe yang dibuat oleh Blacksmith Grid yang menjadi mitos di atas legenda. Ini tidak sebatas fantastic pickaxe, tapi dia menawarkan kinerja yang sangat baik. Pembatasan pengguna. Level 100 atau lebih tinggi. Berat, 75. Masal fantastic pickaxe. Peringkat, unik. Daya tahan, 150/150. Attack power, 77. Asteris peluang memperoleh mineral advance akan meningkat sebesar 3%. Asteris peluang memperoleh mineral kadar tertinggi, akan meningkat sebesar 1%. Asteris skill, teknik mining intermediate, level 1 akan dihasilkan. Kurung siku tutup. Tidak buruk. Grid berhasil menghasilkan 2 beliung nilai rare, 4 nilai epic dan 2 nilai unik. Performa sangat bagus. Tentu saja, itu kurang dibandingkan dengan fantastic pickaxe berperingkat legendari. Namun, itu adalah mahakarya, dibandingkan dengan beliung biasa. Noe, Randy, God Hands. Bisakah kamu menjadi raja orang mati? Petik 2. Papat. Grid memanggil begitu banyak familiar, sehingga sepertinya dia memiliki kelas summoner. Seekor kucing hitam, seorang gadis kecil, 4 tangan emas, dan 2 kerangka muncul di sekitarnya. God Hands selalu bersama Grid. Tapi Noe, Randy, dan Skeleton Overgeared bertemu Grid, setelah waktu yang lama. Grid melemparkan beliung ke arah peliharaannya yang sangat senang. Kalau begitu mari kita mulai. Petik 2. Noe merasa deja vu. Dia diingatkan tentang penambangan yang terjadi di tambang tempat Evil Eye itu tinggal. Bukankah dia binatang iblis neraka yang terbaik? Noe sangat sedih. Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Noe menyukai Grid, betapapun sedihnya dia. Dia harus mengikuti perintah Grid. Nyang. Tang. Dipimpin oleh Noe yang menangis, hewan peliharaan mulai menambang. Secara khusus, kemampuan Randy setelah bertransformasi menjadi Grid, sangat memesona. Grid tampak puas dan berteriak pada Giz. Mari kita lihat, berapa lama kamu bisa tetap tak terkalahkan. Grid akan mengambil semua mineral di sini dalam 4 hari. Grid dipenuhi dengan ambisi dan mulai menambang dengan sikap bersemangat. Astaga. Tang. Kotoran dilemparkan, setiap kali beliung menggali ke dinding. Itu dengan cepat mengubah Grid, Noe, dan wajah Randy menjadi hitam. Blacksmith legendaris, Grid Mage, Swordsman, dan Raja suatu bangsa, Grid. Binatang iblis neraka terbesar, Memphis Noe. Doppelganger terkuat yang mendominasi hutan misterius, Randy. Keberadaan yang membanggakan spesifikasi luar biasa seperti itu, tertutup tanah di tambang. Sungguh luar biasa, sehingga orang tidak akan percaya, bahkan jika mereka melihatnya sendiri. Orang-orang hanya membayangkan, jika Grid menjalani kehidupan yang cemerlang. Tapi, apa kenyataannya? Batuk. Hei, budak, hati-hati, jangan sampai meniup debu. Nyaang, mengerti, Ong. Ngomong-ngomong, apakah aku salah, ketika aku mendengarmu memanggilku budak Ong? Tentu saja. Bagaimana aku bisa menyebutmu seorang budak? Hahaha. Petik 2. Kehidupan normal Grid jauh dari kemewahan dan glamor. Itu sebagian besar menyedihkan dan menyesakan. Noe dan Randy bertemu tuan yang salah.